Sobat Politeknik Kaltara, perkenalkan kami dari kelompok 7 keperawatan maternitas akan membawakan materi terkait dengan solusio plasenta. Sebelum itu kita perkenalan dulu yuk. Baik, di sini saya akan menjelaskan solusio plasenta. Solusio plasenta adalah pelepasan dari dinding rahim sebelum bayi itu lahir. Kondisi ini sangat berbahaya karena menghentikan aliran darah ibu ke plasenta. Akibatnya, janin jadi mengalami kekurangan oksigen dan juga kekurangan nutrisi hingga berisiko hipoksia dan juga kematian. Bagi ibu ini tentunya juga sangat berbahaya karena bisa menyebabkan perdarahan hebat dan juga gangguan pembekuan darah yang mengancam jiwa. Lalu apa sih etiologi atau penyebab dari solusio plasenta? Sebenarnya belum diketahui penyebab pasti solusio plasenta, tapi ada beberapa faktor penyebab yang diyakini dapat menyebabkan terjadinya solusio plasenta. Nah, apa sih teman-teman? Jadi yang pertama itu ada hipertensi. Nah, hipertensi baik itu hipertensi kronis atau hipertensi yang muncul saat kehamilan, yaitu yang biasa kita sebut dengan preeklamsia ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada usia ibu hamil yang lebih dari 35 tahun. Nah, pada lanjut usia, seperti yang kita tahu, resiko gangguan kehamilan itu meningkat sehingga dapat terjadi solusi plasenta. Selanjutnya yang ketiga adalah multivaritas. Multivaritas yaitu kehamilan atau ibu yang melahirkan sudah dalam jangka waktu beberapa kali melahirkan dan hamil, itu dapat membuat dinding rahim melemah sehingga meningkatkan resiko terjadinya solusio plasenta. Nah, selanjutnya ada beberapa faktor lainnya yang dapat menyebabkan solusio plasenta, yaitu mengkonsumsi rokok, mengkonsumsi alkohol dan juga obat-obatan terlarang, kemudian mempunyai riwayat solusio plasenta sebelumnya dan juga ketuban pecah ibu. Adapun patofisiologi solusio plasenta dapat terjadi akibat faktor penyebab yang telah disebutkan tadi yang menyebabkan terjadinya pelepasan plasenta sebelum waktunya. Kondisi ini menimbulkan pendarahan di ruang plasenta. Akibatnya aliran darah terganggu ke janin, sehingga janin bisa mengalami hipoksia bahkan kematian. Sementara pada ibu, kehilangan darah yang dapat menyebabkan shock hipovolemik dan juga gangguan pembekuan darah. Manifestasi klinis atau tanda dan gejala khas solusio plasenta pertama yaitu terjadi pendarahan pervaginam akibat lepasnya sebagian atau seluruh plasenta dari dinding rahim. Kedua, tinggi fulus uteri meningkat. Kondisi ini terjadi akibat penumpukan darah di belakang plasenta atau biasa disebut hematoma retroplasenta, sehingga menyebabkan rahim tampak membesar tidak sesuai usia janin. Yang ketiga, adanya perut hebat dan rahim terasa tegang. Hal ini dirasakan oleh ibu akibat kontraksi yang terus-menerus karena adanya iritasi dari darah yang terperangkap di lapisan otot rahim. Keempat, terdapat tanda gawat janin, yaitu denyut jantung janin yang menurun, tidak teratur, bahkan menghilang bila suplai oksigen ke janin berkurang secara drastis. Baik, selanjutnya kita masuk ke komplikasi. Jadi yang pertama kali kita bahas itu terhadap ibu dulu. Jadi yang pertama itu ada perdarahan masif atau hipovolemik. Terjadi karena banyaknya darah yang keluar akibat plasenta lepas sebelum pada waktunya ini menyebabkan darah kita itu jadi berkurang dan tekanan darah kita itu bisa menjadi turun secara drastis dan juga bisa menyebabkan shock atau kondisi gawat darurat. Yang kedua itu ada gagal ginjal akut karena aliran darah ke tubuh kita ini jadi berkurang yang malah membuat fungsi ginjal itu terganggu sehingga ginjal tidak bisa lagi menyaring darah dengan baik seperti sebelumnya. Dan kita masuk ke nomor 3 itu ada gangguan pembekuan darah. Perdarahan hebat memicu aktivitas sistem pembekuan darah secara berlebih. Lalu kehabisan faktor pembeku yang malah membuat darah kita ini menjadi sulit beku dan malah memperparah perdarahan. Baik, selanjutnya kita masuk ke nomor 4 yaitu rahim berwarna kebiruan. Darah yang merembes ke dalam otot rahim akibat solusio ini yang membuat rahim tampak berwarna kebiruan dan tidak bisa lagi berkontraksi dengan baik setelah persalinan seperti sebelumnya. Dan kita masuk ke nomor yang terakhir yaitu nomor 5, resiko kematian ibu. Seperti yang sudah saya jelaskan ya, tadi itu ada shock, gagal ginjal, dan juga pembekuan darah. Itu bisa menyebabkan kematian jika tidak segera ditangani dan tidak dibawa ke rumah sakit. Baik, selanjutnya kita masuk ke komplikasi kepada janin. Yang pertama itu ada hipoksia berat hingga kematian. Karena plasenta lepas, janin jadi kekurangan oksigen dan juga kekurangan nutrisi yang bisa membuat janin meninggal di dalam kandungan ibu. Dan yang kedua itu ada bayi prematur. Jika solusio terjadi sebelum waktunya, persalinan bisa terjadi lebih awal dari cukup bulan yang telah ditentukan sebelumnya. Dan yang terakhir, nomor 3 itu ada gangguan pertumbuhan janin. Suplai oksigen dan juga suplai nutrisi ini terganggu sehingga janin tumbuh tidak optimis.
Baik, itu saja komplikasi kepada ibu dan juga janin. Mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Baik, di sini kita akan masuk ke pengkajian keperawatan. Data subjektifnya, ibu mengeluh nyeri perut hebat dan menetap. Ibu merasa cemas, gelisah, dan takut kehilangan bayinya. Ibu mengeluh lemas, pusing, berdebar, dan merasa hampir pingsan. Dan berikut ibu mengatakan gerakan janin berkurang. Data objektifnya yaitu pendarahan per vaginam. Yang kedua, uterus tegang atau keras, kontraksi terus-menerus. Yang ketiga, tekanan darah menurun, nadi cepat dan lemah, kulit pucat, ekstremitas dingin, berarti tanda hipovolemia. Penurunan kesadaran dan juga denyut jantung janin sulit didengar atau menurun. Ketuban dapat menonjol atau pecah lebih awal. Hasil pemeriksaan USG menunjukkan pelepasan plasenta sebagian atau keseluruhannya. Di sini diagnosa keperawatan yang bisa kita ambil. Yang pertama itu risiko shock ditandai dengan kekurangan volume cairan. Yang kedua, nyeri akut, agent pencedera fisiologis. Yang ketiga, perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan kekurangan volume cairan. Yang keempat, risiko cedera pada ibu berhubungan dengan disfungsi uterus. Yang kelima, risiko cedera pada janin berhubungan dengan disfungsi uterus. Yang keenam, risiko pendarahan ditandai dengan komplikasi kehamilan. Luaran keperawatan dengan diagnosa yang pertama risiko shock. Luarannya yang pertama yaitu tingkat shock, kedua status cairan, dan yang ketiga status sirkulasi. Diagnosa yang kedua perfusi perifer tidak efektif dengan luaran yang pertama perfusi perifer, yang kedua status sirkulasi, dan yang ketiga tingkat perdarahan. Diagnosa yang ketiga nyeri akut dengan luaran yang pertama tingkat nyeri, yang kedua kontrol nyeri. Diagnosa yang keempat risiko perdarahan dengan luaran yang pertama tingkat perdarahan, status intrapartum, dan status sirkulasi. Diagnosa yang kelima risiko cedera pada ibu dengan luaran yang pertama tingkat cedera, yang kedua tingkat infeksi, dan yang terakhir tingkat nyeri. Risiko yang terakhir yaitu risiko cedera pada janin dengan luaran tingkat cedera, status pertumbuhan, dan yang terakhir tingkat infeksi. Intervensi keperawatan. Diagnosa yang pertama yaitu risiko shock. Jadi intervensi yang pertama yang akan kita lakukan yaitu pencegahan shock, pemantauan cairan, dan manajemen perdarahan vagina. Diagnosa yang kedua perfusi perifer tidak efektif dengan intervensi yang pertama perawatan sirkulasi, yang kedua manajemen shock hipovolemik. Diagnosa yang ketiga yaitu nyeri akut. Di sini intervensi yang akan kita lakukan yaitu manajemen nyeri, dan yang kedua pemberian obat intravena. Diagnosa yang keempat risiko perdarahan. Jadi intervensi yang akan kita lakukan yang pertama pencegahan perdarahan, pemantauan cairan. Diagnosa yang kelima risiko cedera pada ibu. Jadi intervensi yang akan kita lakukan yang pertama pencegahan cedera, yang kedua manajemen perdarahan per vaginam, dan yang ketiga pengontrolan perdarahan. Diagnosa yang terakhir yaitu risiko cedera pada janin. Jadi intervensi yang akan kita lakukan yang pertama pemantauan denyut jantung janin, pengukuran gerak janin, dan pencegahan cedera. Jadi kesimpulannya, solusi plasenta dapat membahayakan ibu maupun janin. Pemahaman mengenai kondisi ini penting agar tenaga kesehatan dapat mengambil tindakan cepat dan tepat. Deteksi dini, penanganan segera, serta pemantauan intensif dapat menekankan angka kesakitan dan kematian. Selain itu, pemeriksaan kehamilan rutin dan menjaga kesehatan ibu hamil berperan besar dalam mencegah komplikasi.